Sahabat santri, dalam kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita, yang mana pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka statement Anda. Baik, terima kasih. Bisa jelaskan nggak apa yang tersulit dalam mendidik anak? Tolong cantumkan dalilnya. Baik. Jadi sahabat santri, kita harus tahu bahwa anak adalah amanah. Amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu, Allah Tabaraka wa taala. Allah wahdahu la syarikalah kepada kita. Bahkan Imam Ghazali, beliau menjelaskan yang paling berat dalam hidup ini adalah amanah. Saya ambil contoh sedikit. Orang terkadang sanggup itu memikul beban yang begitu berat, umpamanya semen 2 sak 1 kuintal, kuat, itu dihantarkan ke tempat yang telah ditentukan. Tetapi banyak yang tidak mampu mengangkatkan 2 tangan untuk sholat, untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa gak bisa? Kenapa gak mampu? Itu saking beratnya amanah, seperti sholat. Nah, anak juga adalah amanah. Saya punya dosen, beliau itu hebat dalam usul fikih, hebat dalam fikihnya, hebat dalam fikih siasanya, dalam politik Islamnya. Beliau menjelaskan bahwa dalam mendidik anak itu terbagi 2 garis besar. Secara garis besar, dalam mendidik anak itu terbagi 2. Yang pertama itu membesarkan anak kita, mulai dari pembuahan, karena ada interaksi antara suami istri, mengandung, itu melahirkan, menyusui, diberi biaya yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar, kesabaran yang luar biasa, sampai anaknya tumbuh dewasa, bahkan mandiri, bahkan sejahtera, bahkan sehat, berprestasi, cerdas. Itu tugas orang tua. Dan kalau sampai ke titik itu, maka dia atau orang tua itu berhasil dalam mendidik anaknya. Itu karena mampu membesarkan anaknya. Apakah intinya itu? Itu perlu, itu harus. Tetapi menurut dosen saya, yang paling berat, yang paling sulit adalah mengislamkan anak. Nah ini, mengislamkan anak. Bagaimana itu? Tentang kalau dimasukkan ke pesantren, pesantrennya harus pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Itu termasuk dalam makanannya harus yang halal. Bahkan itu kan di awalnya harus diberi nama yang baik, gaulnya dengan siapa, gurunya siapa, pembiasaan ibadahnya, pembiasaan kesehatannya bagaimana, itu harus dipertimbangkan. Gitu. Kalau membesarkan anak, umpamanya semua mampu, insya Allah semua mampu, meskipun kelas kita terkadang sulit. Kelas menengah ke bawah itu kan kita sulit. Bagaimana kita harus peras keringat, banting tulang, keringat bercucuran. Kita harus siap bekerja dari pagi, bahkan terkadang kita sampai lembur, sampai malam. Istirahat kurang, cuma beberapa jam umpamanya. Kalau sekelas Bang Raffi Ahmad, Nagita Slavina, umpamanya dalam membesarkan anaknya seperti Rapatar atau Rayatniza dan orang-orang yang memang menengah ke atas, itu kan sedikit mudah karena memang endorse-nya sampai ratusan juta, miliaran. Itu ada pembantunya banyak, asistennya banyak, perusahaannya luar biasa. Tetapi insya Allah dalam poin yang pertama, dalam membesarkan anak, semua mampu, semuanya siap, semuanya bisa, insya Allah. Nah, yang tersulit, yang paling sulit adalah
mengislamkan anak. Ini tidak main-main. Antara pelajarannya, pengajarnya, pesantrennya, diniahnya, sekolahnya, orang tuanya harus memberikan contoh. Karena dalam keterangan lisanul hal absahu min lisanil maqal, dinasehati, diberi pelajaran, diberi pendidikan, edukasi itu penting. Terkadang privat, terkadang seminar Islam, itu penting. Tetapi kita harus tahu, dan saya ulangi sekali lagi, mengislamkan anak itu tidak mudah. Makanya prosesnya harus benar, prosesnya harus baik, harus maksimal. Nah, dalam mengislamkan anak ini semuanya sulit. Gitu. Tokoh masyarakat, kiai, terkadang kiai umpamanya punya anak, itu sebagiannya dipesantrenkan, anaknya itu di pesantren yang lain. Karena apa? Takut manja atau bagaimana? Saking sulitnya. Gitu. Nah, di sini jangankan sekelas kita, sekelas Bang Raffi Ahmad, sekelas Nagita Slavina, semuanya sulit, bahkan paling sulit mengislamkan anak. Bagaimana caranya? Kita harus punya tutorial, punya cara. Pilih pesantrennya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pembiasaannya luar biasa dalam ibadah dan lain sebagainya, yang gurunya yang militan, yang benar-benar siap mencetak ulama amilin, imam al-muttaqin dan muttaqin. Gaulnya harus dengan siapa? Itu pelatihnya siapa, asistennya siapa, itu mentornya siapa umpamanya, silakan saja itu bahasanya. Itu jadi tidak sekedar kita mengislamkan anak itu, kita masukkan ke pesantren atau ke pengajian-pengajian, orang tuanya umpamanya tidak memberikan contoh, enggak. Jadi ada kesinambungan, ada hubungan antara anak, guru, dan orang tua. Ini dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Bagaimana orang tua, anak, dan gurunya, bapak kiainya, ulamanya, hubungannya harus baik. Ketika seorang anak umpamanya itu dan ayahnya dan orang tuanya itu mampu ta'ziman wa takriman wa mahabban kepada gurunya, kepada kiainya, dihormati, dimuliakan, insya Allah anaknya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah saleh. Di samping itu orang tuanya habis-habisan, maksimal, optimal memberikan contoh terbaik kepada anaknya. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Karena memang kita tahu menasihati anak itu penting, kita mendidik anak itu, kita berbicara dengan tutur kata yang baik itu penting. Tetapi lisanul hal, memberikan contoh, itu adalah yang paling berbobot, yang paling mempengaruhi, yang paling berhasil spesifiknya di sini dalam mendidik anak kita. Jadi mengislamkan anak itu adalah yang paling sulit. Semuanya itu sulit, semuanya tidak mudah dalam masalah ini. Bapak tentara, bapak presiden, bapak menteri, siapapun itu orangnya yang punya anak, dalam mengislamkan anak adalah menurut dosen Kang Nudin hal yang paling sulit. Maka dari itu kita dalam mendidik anak bukan nanti sudah besar, tetapi sedari kecil. Meskipun anak kita sejak kecil bagaimana sudah dikenalkan dengan pendidikan, ada PAUD Kober, ada TKA dan lain sebagainya. Meskipun belajar sambil bermain. Saya mau bertanya di sini, bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Silakan saja, mana yang benar? Karena dalam pengertiannya itu akan berbeda. Mungkin belajar sambil bermain umpamanya. Nah, seperti itu. Jadi mengislamkan anak adalah hal yang paling tersulit. Kalau membesarkan anak semuanya mampu, meskipun terkadang sulit karena orang itu ada yang menengah ke bawah, ada yang kelas atas.
Tetapi dalam mengislamkan anak, itu adalah hal yang paling tersulit. Makanya dalam memberikan nama harus yang bagus menurut agama. Itu makanannya harus yang halal. Jangan coba-coba memberikan makanan yang haram kepada anak kita. Dalam keterangan dijelaskan, kullu lahmin nabata minal haram fadnaru aula bih. Itu daging, darah, urat, tulang, dan yang berhubungan dengan itu yang dibuat, yang diproduksi dengan yang haram, maka akan dibakar oleh neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita mengikuti ada sebuah statement, man dakhalal halal kharaja halal. Makanya sahabat santri, kita dalam mendidik anak itu bukan sekedar harus punya kerja penting, sejahtera secara zahir penting, sejahtera secara finansial, secara materi itu penting. Itu tidak, Kang Nurdin tidak munafik, itu penting. Memang anak kita harus seperti itu. Jodohnya yang terbaik, orangnya sejahtera, mandiri, bisa memberikan banyak kepada orang lain, bisa berbuat banyak kepada orang lain. Tapi kita harus paham dan jangan tertipu. Ini lebih ke politik Islam. Jangan tertipu. Yang paling sulit adalah mengislamkan anak. Kata dosen saya, mengislamkan anak. Silakan anak kita carikan jodohnya yang terbaik, pekerjaannya yang lebih terhormat, silakan. Itu, tetapi kita harus tahu dan jangan kalah dalam perang ideologi. Mengislamkan anak adalah prioritas, adalah yang paling utama. Mana Kang Nurdin dalilnya? Ini di samping Kang Nurdin, sengaja dicantumkan supaya lebih fokus. Jadi kalau yang ingin tahu dalilnya, ini di samping Kang Nurdin. Kang Nurdin akan lebih fokus ke narasi, lebih fokus ke pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman supaya lebih dimengerti. Jadi kita jangan merasa sudah puas anak kita sudah mandiri, sudah bisa mencari uang yang banyak, uang yang halal. Itu bagus, itu perlu. Tapi lihat sholatnya, lihat gaulnya, lihat pembiasaan ibadahnya, lihat cara bersyukurnya, lihat sabarnya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana cara membantu orang lain. Karena dalam keterangan khairun nas anfa'uhum linnas, bagaimana menjadi yang terbaik, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita awasi dengan mengawasi profesional. Anak jangan merasa terlalu diawasi, tapi anak itu ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman, tetapi sebenarnya kita awasi. Takut salah hidupnya, salah menurut agama, salah menurut negara, salah menurut Islam, salah menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita yang koreksi, kita perbaiki supaya benar menurut Islam, benar menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Kang Nurdin, alhamdulillah, punya anak, alhamdulillah. Kang Nurdin tidak takut anak Kang Nurdin tidak makan, karena memang setiap hari itu makan. Tetapi yang paling sulit, dan terkadang saya lihat wajahnya, apakah saya sebagai orang tuanya pantas menjadi ayah dia? Apakah saya mampu mengislamkan dia? Sedangkan itu adalah amanah. Kita tahu dari guru kita, dari dosen kita, dari kiai kita, kita sebagai suami harus mampu itu bagaimana suaminya, anak kita, istri kita. Karena kita memang orang surga, kita kembali lagi ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling sulit. Jangan sangka hidup ini sekedar mencari nafkah, mencari uang. Itu perlu, tidak munafik, itu perlu, tetapi bukan itu saja. Harus ada poin-poin tertentu yang harus kita jaga. Poin tersulit dalam mendidik anak adalah mengislamkan anak. Gitu. Silakan beri nama yang baik, silakan pesantrenkan, sekolahkan, masukkan ke universitas, silakan privat, silakan seminar-seminar Islam dan lain sebagainya, dalam rangka kita itu mengislamkan anak kita. Mungkin sahabat santri, Kang Nurdin tidak akan terlalu lama
karena dalilnya memang disiapkan di samping Kanudin. Semoga itu memberikan kepuasan dohir batin secara dalil, secara referensi, secara data. Tetapi yang intinya, silakan anak kita, besarkan oleh kita, siapkan segalanya supaya mandiri, sejahtera. Tapi jangan lupa, yang paling sulit menurut dosen Kanudin, yang beliau adalah ahli politik Islam, yang paling sulit adalah mengislamkan anak. Barangkali kepada sahabat yang bertanya mungkin bisa terjawab. Jadi yang paling tersulit adalah mengislamkan anak. Islamkan anak kita, termasuk istri kita. Yang paling pertama adalah kitanya sendiri sebagai suami, karena suami, anak, dan istri kita semuanya harus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu statement Kanudin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.